Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu ya. Selamat datang kembali di channel aku, ya channel Kiki Trisnawati. Ya alhamdulillah ya teman-teman, ini udah tahun 2022. Kayaknya baru kemarin nih kita tahun baru 2021, tapi sekarang udah 1 tahun lebih lagi. Karena hari ini udah tanggal 8 Januari. Artinya waktunya aku mau membuat budgeting untuk bulan Januari. Walaupun sebenarnya udah terlambat ya teman-teman, karena ini udah tanggal 8 aja. Harusnya aku bikin budgeting itu di awal-awal tahun, di awal-awal bulan atau di akhir bulan. Tapi ya karena kemarin ada beberapa video yang harus aku buat, jadinya ya udahlah, untuk video budgetingnya aku baru bisa upload sekarang. Nggak apa-apa ya teman-teman, lebih baik terlambat sedikit daripada kita nggak membuat budgeting sama sekali. Karena lagi-lagi yang aku bilang bahwa budgeting ini sangat berguna untuk aku, khususnya aku sebagai ibu rumah tangga yang diamanahi oleh suami untuk mengatur keuangan rumah tangga. Jadinya apa ya, kalau nggak bikin budgeting, masya Allah, bener-bener bakal nggak tahu nih bumi gonjang ganjing nih gimana keuangan rumah tangga aku. Karena inti dari budgeting keluarga itu menurut aku adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan atau finansial keluarga kita sehingga uang yang ada itu bisa digunakan sebaik-baiknya agar ya kita nggak boros gitu teman-teman. Karena aku mungkin udah berkali-kali bilang ya, semenjak aku melakukan budgeting, terus aku menempatkan keuangan ini dengan baik, walaupun memang aku masih jauh dari sempurna, walaupun aku di sini masih belajar ya teman-teman, tetapi minimal ini sudah jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Ya walaupun memang kadang kurang, kadang lebih, ya kita syukuri aja ya teman-teman. Oh ya, ngomong-ngomong tentang budgeting, bahwa budgeting itu kan salah satu cara kita mengelola keuangan ya teman-teman. Lalu apa sih dan seperti apa sih pengelolaan keuangan yang baik untuk rumah tangga kita, untuk diri kita? Sebenarnya kalau teman-teman mau nyari metodenya, mau cari teorinya, itu banyak banget ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa cari di YouTube-nya orang-orang yang expert di bidang finansial, itu teman-teman bisa cari di sana. Tapi menurut aku lagi-lagi kembali ke diri kita. Kita yang tahu kondisi keuangan kita, kita yang tahu kondisi keuangan rumah tangga kita, kita yang tahu kondisi kebutuhan keluarga kita. Jadi tetap harus dikembalikan ke diri kita masing-masing ya teman-teman. Tapi pada dasarnya, pada intinya adalah kita tetap harus melakukan pengelolaan keuangan. Mau itu sistem budgeting, mau itu sistem seperti apapun gitu ya, tetap harus mengelola keuangan. Karena ya kita harus sadar gitu ya teman-teman, harus sadar tentang finansial. Aku pun jujur ya, aku tuh termasuknya menyesal ya, baru tahu budgeting belum lama lah gitu. Kenapa nggak tahu budgeting tuh dari awal aku kerja gitu ya? Kalau tahu dari awal aku kerja, mungkin aku sudah memiliki simpanan atau sudah bisa menabung lebih gitu ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, itu semua tuh kita wajib syukuri. Allah masih mengingatkan kita ya saat ini, setelah kita udah tahu ya kita harus menjalankannya gitu loh, untuk keuangan lebih baik lagi gitu ya teman-teman. Jadi aku berharap video ini tuh bisa memberikan manfaat buat teman-teman, terutama teman-teman yang memang mau memulai belajar budgeting atau teman-teman yang mau sharing. Aku seneng banget kalau teman-teman mau sharing di kolom komentar tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan rumah tangga teman-teman, biar aku juga bisa belajar dari teman-teman. Oke, ini aku langsung aja memasuki budgeting untuk bulan ini. Ya, yang pertama aku membuat kolom untuk income. Nah, di kolom income ini ada pendapatan utama, yaitu dari gaji suami aku, itu di 8.183.000. Nah, untuk yang kedua adalah ada pendapatan sampingan. Bulan ini alhamdulillah
kami dapat 675.600, sehingga total pendapatan kami untuk bulan ini adalah 8.859.600. Alhamdulillahirobbilalamin, syukuri ya teman-teman. Ya, selanjutnya aku menuliskan kolom untuk giving, yaitu di sini sedekah dan zakat ya. Nah, untuk rinciannya berapa nggak aku sebutkan, tetapi di sini aku akan tuliskan totalnya aja. Itu di 885.000. Pokoknya menurut aku sedekah dan zakat itu yang pertama harus kita keluarkan setelah kita mendapatkan penghasilan ya teman-teman, karena itu adalah bentuk syukur kita gitu ya teman-teman, karena ya pasti ada hak orang lain di dalam pendapatan kita gitu teman-teman. Next, untuk kolom kedua itu ada kolom saving. Yang pertama adalah tabungan anak aku, itu 750. Kalau bulan kemarin itu kita 500.000. Nah, bulan ini aku akan naikin jadi 750.000. Untuk dana darurat, alhamdulillah kita bisa menyisihkan 240.000 bulan ini. Untuk tabungan keluarga tetap di 250.000, dan tabungan hari tua kita bisa menyisihkan di 279.000. Nah, untuk sinking fund itu yang pertama adalah sinking fund bayar utang, itu ada 500.000 karena aku punya hutang kepada keluarga aku, pada mbak aku. Yang kedua adalah bayar pajak kendaraan, itu 300.000. Selanjutnya adalah servis kendaraan 250.000. Untuk THR alhamdulillah kita bisa menyisihkan untuk bulan ini 221.600, dan untuk tabungan kurban kita bisa menyisihkan di 175.000. Oh ya, itu untuk sinking fund. Kurang satu lagi ya, harusnya ada sinking fund untuk logam mulia. Alhamdulillah untuk bulan ini itu kita bisa menyisihkan di 378.500. Itu adalah sisa uang belanja di bulan kemarin. Next ya teman-teman, ini adalah kolom selanjutnya adalah kolom living atau kebutuhan sehari-hari keluarga kami. Nah, di sini tuh untuk bulan ini lumayan harus tricky karena teman-teman juga udah pasti tahu ya, kebutuhan rumah tangga banyak banget yang naik. Jadi bener-bener ini banyak yang aku naikin dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang pertama itu kami ada kontrakan 2 juta. Untuk listrik alokasinya adalah 500.000. Untuk air kami mengalokasikan 80.000, untuk lingkungan 135.000, untuk wifi 380.000, untuk galon sedikit naik di 254.000, untuk susu anak di 75.000, untuk uang saku suami itu 200.000, untuk belanja bulanan itu aku turunin jadi 250.000, untuk belanja mingguan tetap di 600.000, untuk gas aku naikin jadi 100.000, untuk bensin mobil tetap di 250.000, untuk bensin motor tetap di 50.000, dan uang jajan aku turunin jadi 120.000 yang tadinya 150.000. Jadi totalnya semua di 4.994.000 untuk kebutuhan living. Masya Allah ya teman-teman, kalau teman-teman di sini ada yang ibu rumah tangga mungkin banyak yang tahu kalau kebutuhan rumah tangga banyak yang naik, terutama kebutuhan dapur. Makanya di sini tuh aku tricky banget. Ada yang aku turunin, tapi juga ada yang aku naikin karena ya teman-teman tadi lihat di saving untuk tabungan anak aku itu aku naikin dari 500 ke 750. Makanya di pos-pos yang lain selagi ada yang masih bisa aku turunkan, itu aku turunkan teman-teman. Ya demi menjaga kestabilan keuangan rumah tangga kami. Ya, ini aku udah selesai menuliskan budgeting rumah tangga kami untuk bulan Januari, dan alhamdulillah ini juga aku udah menuliskan rekapan untuk rencana pengeluaran keluarga kami. Alhamdulillah nggak kurang, tetapi juga lebihnya hanya sedikit 14.000, tapi nggak apa-apa. Syukuri ya teman-teman.
Udah selesai menuliskan rencana budgeting kami. Nah, sekarang waktunya aku memasukkan uang ke dalam dompet pintar. Ya, uang yang aku masukin ke dompet pintar ini adalah uang-uang yang aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan uang yang dalam artian untuk sinking fund atau untuk saving ya teman-teman. Karena kami menghindari memegang uang secara cash. Jadi, kalau untuk yang saving atau sinking fund itu kita simpan di rekening tabungan aja biar aman gitu ya teman-teman. Di sini aku lagi masukin uang galon. Nah, ini tuh aku bagi 4 ya teman-teman. Karena kalau nggak dibagi 4 nanti tangan aku ini usil ngambil yang nggak sesuai kebutuhannya, jadi nanti malah buat jajan lagi, kan bahaya ya teman-teman. Jadi memang harus dibagi 4. Uang belanja mingguan pun aku bagi 4 di dompet pintar ini. Alhamdulillah dompet pintar ini kan banyak ya sakunya, jadi lumayan lah gitu untuk ngebagi kebutuhan sehari-hari gitu teman-teman. Ini yang terakhir, aku tinggal masukin uang susu anak aku, terus juga uang bensin mobil dan bensin motor. Nah, sisanya itu adalah uang tabungan anak aku. Untuk tabungan anak aku itu khusus aku nggak taruh di dompet pintar atau nggak aku masukin ke celengan anak aku sendiri, biar anak aku sendiri gitu loh teman-teman yang masukin ke celengannya, jadi biar dia belajar menabung sejak dini gitu. Alhamdulillah ini aku udah selesai membuat budgeting bulan Januari untuk keluarga aku. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Amin amin ya robbal alamin. Di sini juga aku akhiri video aku hari ini. Semoga video aku hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tunggu video-video aku selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.